Jadi kita pertama akan bahas tentang sejarah. Sejarah perkembangan Kota Balikpapan dari awal sampai akhirnya sekarang terbentuk. Kemudian kita lanjut ke toleransi beragama, toleransi dalam keberagaman ya. Jadi nggak hanya beragama saja, tapi keberagaman karena kemarin juga ada suku, adat dan budaya. Dan hari ini itu kita bakal ngebahas terkait sosial, tapi sosial perekonomian. Jadi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Boleh rekan-rekan yang masih belum on cam, silahkan on cam dulu. Yuk, karena kita modul Nusantara kan harus mengenal satu dengan yang lain ya. Yang bisa on cam, saya tunggu on cam dulu. Oke, yang tidak ada halangan boleh on cam dulu ya, yang tidak berhalangan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah on cam. Nah, untuk modul di sepadanya sudah dibaca? Ini senyum-senyum kenapa nih Isma? Belum. Ada yang sudah baca untuk modul sepada? Bukan baca sih, salah. Soalnya saya nggak nulis, nggak masukin tulisan di sana. Ada video aja ya Bu ya? Ya, maksudnya gitu. Ada yang udah nonton videonya? Sudah Bu. Udah mencari tahu lebih lanjut? Belum. Ada yang sudah mencari tahu lebih lanjut? Biasanya sudah ada yang kepo-kepo gitu, cari materinya lebih lanjut lagi, membahas tentang apa. Itu video yang saya masukkan, itu adalah video hasil dari rekan-rekan ITK juga, salah satu prodi di ITK, yaitu PWK, Perencanaan Wilayah Kota, khususnya di bidang pariwisata. Nah, jadi itu adalah video hasil karya mereka sebenarnya yang digunakan gitu. Nah, kalau biasanya saya yang menjelaskan banyak, kali ini saya pengennya gantian. Jadi, saya pengen sekarang itu rekan-rekan yang menjelaskan, memutarkan kembali videonya atau dapat video baru yang lebih bagus atau yang lebih ada informasi tambahan karena banyak banget ini videonya gitu. Jadi saya pengen silahkan dari rekan-rekan yang mau menjadi volunteer hari ini untuk membantu menjelaskan. Kenapa sih pada akhirnya saya ngambil materi ini untuk kita sharingkan, terutama di topik ekonomi kemasyarakatan. Itu. Ada yang bersedia? Oke, iya. Pada itu, ini kemarin sempat dibahas jadinya. Ini punya saya juga nggak, sepadanya juga nggak kebuka nih. Ini ada yang bisa ngebuka sepada nggak hari ini, pagi ini? Saya bisa, Bu. Oke. Yang lain pada bisa buka sepada juga? Intan juga nggak bisa. Saya nggak bisa Bu. Oke. Terima kasih sudah di share sama Angel sudah di share tadi sama Angel. Sudah di share di grup itu oleh temannya sama Teguh itu untuk link YouTube-nya gitu. Ya, kayaknya tiap hari Sabtu ini kita harus selalu
selalu siap-siap sehari sebelum kegiatan ya, karena selalu Sabtu itu spadanya pasti nggak semuanya bisa ngebuka. Pasti gangguan. Nggak cuma dari teman-teman, saya juga kalau tiap kali Sabtu pagi itu pasti ada gangguan sama spada dikti. Dan ini ternyata nggak cuma kita. Tapi kampus-kampus lain pun yang pakai hari Sabtu juga sama ngalaminnya. Gitu. Oke, itu sudah di-share sama Teguh di grup untuk link YouTube-nya. Oke. Ayo. Oh, nggak cuma Sabtu ya? Oke, ini kayaknya harus dinaikin juga ke helpdesk-nya Spada Dikti nih. Kemarin juga waktu terakhir rapat dengan dengan rekan-rekan dari program PMM sendiri, selalu gangguan Spada yang terutama yang sering banget dan absen ternyata. Absen itu banyak yang tidak terrecord juga. Gitu. Oke. Teguh boleh di-share di kolom chat juga, Teguh, untuk link YouTube. Mungkin bisa ngebantu bagi temannya yang tidak bisa buka Spada. Oke, hayo siapa? Atau saya tunjuk? Oke, kalau tidak ada volunteer, maka akan saya tunjuk untuk yang menjelaskan. Siap-siap saja. Enggak, nanti kita pasti bakalan sharing bareng-bareng. Tapi ini untuk bantu share dulu aja, untuk bantu share untuk bantu share videonya dulu. Kita biar bisa sama-sama. Oke, kalau gitu saya minta ke Satrio. Iya, Bu. Boleh dibantu Satrio, ya? Oke. Ini untuk menampilkan video ya, Bu? Iya, menampilkan video, habis itu nanti diulas sedikit. Oke, sebentar. Ya, seperti biasa kalau kita lagi kegiatan. Sebentar, saya buka dulu. Baik. Sebelumnya izin share screen ya, teman-teman. Oke, silakan Satrio. Oke, apakah sudah terlihat untuk tampilan videonya? Sudah. Sudah. Oke. Ini saya putar ya, teman-teman. Selamat datang di Kang Bejo, Kampung Wisata Edukasi Kampung Sumberjo. Kang Bejo ini memiliki luasan 1,07 hektar di pusat kota. Di mana, Riz? Tepatnya di Kelurahan Sumberjo RT 40. Jadi kawasan ini unik banget, guys. Dia letaknya di tengah kota, di mana sekelilingnya ini padat akan permukiman. Ini tuh ada apa aja sih, Rey? Selain ada komunitas umumnya yaitu kampung, di sini ada tanaman hidroponik, tanaman toge, tomat, cabai, dan masih banyak lagi yang dijual di supermarket terdekat. Rizka, misalnya. Oke, jadi kampung kangkung ini sebenarnya sudah diresmikan pada Agustus tahun 2019 lalu. Nah, selain melihat pemandangan yang indah di pagi dan sore hari, di kampung kangkung ini kalian bisa melakukan penanaman kangkung dan juga mengetahui bagaimana cara mengelola tanaman yang ada di hidroponik. Hasil dari tanaman-tanaman kangkung ini langsung dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga ketika kalian berwisata ke sini, kalian akan mendapatkan cenderamata khusus dari kampung kangkung ini. Untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke kampung kangkung ini bisa melalui akses jalan ini.
Nah, sedangkan untuk aksesibilitas, jalan yang ada di kampung-kampung ini sudah berupa perkerasan semenisasi, dan untuk yang ada di kebunnya masih berupa tanah menyesuaikan dengan yang ada di sekitarnya. Lalu di sini hanya bisa dilewati oleh 1 unit kendaraan roda 4, dan juga di sini belum terdapat lahan parkir untuk para wisatawan yang berkunjung ke kampung-kampung ini. Pada kawasan wisata kampung kangkung ini sudah terlayani akan kebutuhan listrik, sudah terjangkau akan telekomunikasinya, dan jaringan drainase dan penerangan jalan umum di luar objek wisata sudah memadai, serta hanya perlu ditambahkan penerangan jalan umum di dalam objek wisata ini sendiri, karena jalanan umum yang dilalui ini juga dilalui oleh masyarakat lokal sehari-harinya. Jadi di Kang Bejo ini terdapat beberapa fasilitas. Yang pertama posyandu, selain berfungsi sebagai sarana kesehatan, juga berfungsi sebagai sarana sekretariatan. Nah, di sini juga terdapat sarana rekreasi, yaitu tempat bermain anak dan juga tempat untuk istirahat dan duduk. Selain itu juga terdapat sarana edukasi, yaitu tempat untuk belajar menanam. Kemudian yang ketiga terdapat sarana kebersihan, yaitu tempat untuk mencuci tangan dan juga untuk membuang sampah. Selain itu terdapat sarana perdagangan dan jasa, yaitu warung dan toko. Kampung wisata di Sumberjo ini memiliki kelembagaan. Di antaranya ada koordinator selaku dari ketua RT-nya dan beberapa kelompok tani yang mengelolanya. Di sini terdapat 27 kelompok tani atau petani aktif yang dapat mengelola kawasan wisata tersebut. Selain itu, terdapat wisata yang lain, seperti hidroponik dan lain sebagainya. Dalam pengelolaannya, Kampung Kangkung Sumberjo juga dikelola oleh pihak swasta, yaitu ada Yamaha, Pegadaian, serta BPJS dan LPMM. Ada juga supermarket yang membantu, yaitu Alpamidi. Setelah kami kesini, ternyata tempat ini masih memiliki beberapa kekurangan, berupa jalan yang hanya dapat dilewati oleh 1 kendaraan roda 4 dan lahan parkir yang belum ada, serta saluran irigasi yang mana tempat ini hanya dapat dialiri oleh air hujan, dan apabila saat terjadi kemarau, maka bisa kita lihat maka kangkung-kangkung di sini akan kekurangan air dan dapat menurunkan kualitas kangkung itu sendiri. Jadi begitu teman-teman perjalanan kita di Kang Bejo. Hasil olahan yang ada di Kang Bejo ini berupa makan ringan seperti asinan tomat, cimicim kangkung, agar-agar kangkung dijual di supermarket terdekat. Untuk sayur mayur segar seperti selada, toge, dan kangkungnya sendiri itu dijual di beberapa hotel serta pasar yang ada di Kota Balikpapan. Lalu di Kang Bejo ini juga menorehkan beberapa prestasi, padahal baru 3 bulan loh berjalan sudah memberikan prestasi untuk warganya. Jadi teman-teman yang ingin ke Balikpapan jangan lupa datang ke Kang Bejo, karena dari kangkung menyebabkan keberlanjutan menimbulkan kehidupan. Salam pesona Indonesia. Oke. Seperti yang tadi sudah dikatakan ataupun mungkin sudah kita tonton gitu ya. Dari kampung wisata Bejo ini ternyata memiliki segudang manfaat sebelumnya gitu. Jadi kan sebelumnya mungkin rekan-rekan pasti tahu lah ada perkebunan. Perkebunan itu kan pasti yang melirik cuma hanya sebagai petani dan juga pengelolanya gitu. Nah, dengan adanya kampung wisata ini artinya ada pengelolaan desa ataupun kemajuan dari desa itu sendiri untuk mengelola bagaimana sih sebuah perkebunan ataupun pertanian gitu ya untuk menjadi alternatif potensi lain selain dari hasil perkebunan. Salah satunya adalah wisata ini, wisata yang dinamakan Kampung Edukasi Kangkung Sumberjo. Walaupun sebelumnya mungkin masih terkendala gitu ya, mungkin masih hanya motor yang bisa lewat. Namun dalam pengembangannya mungkinnya nanti kampung wisata ini bakal lebih dikembangkan. Terus juga sudah menggandeng yang namanya mungkin pengembang lain seperti Yamaha, Pegadaian, dan juga bermacam-macam gitu ya. Dan diharapkan untuk kampung wisata ini bisa ditiru dengan di daerah-daerah lain agar wisata itu tidak hanya terletak pada pertanian saja, namun di lain tempat bidang. Misalnya beberapa hal seperti di Balikpapan sendiri kan Sumur Matilda itu kan juga sebagai sumber wisata gitu ya.
ataupun lokasi-lokasi lain. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Satrio. Terima kasih tadi udah share juga ya untuk udah bantu share untuk videonya. Nah, saya pengen dari rekan-rekan kita coba melihat dari sisi lain. Kenapa sih pada akhirnya saya memilih ini sebagai materi kita terkait dengan ekonomi kemasyarakatan? Kira-kira ada yang bisa nggak menyimpulkan kenapa ini materi ini sesuai sekali dengan ekonomi kemasyarakatan? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Teguh. Mungkin untuk ini, Bu, pengembangan masyarakat untuk ekonomi wisata desa untuk meningkatkan produktivitas keadaan ekonomi masyarakat di daerah sekitar, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teguh. Ada yang lain juga mau berpendapat? Ayo, silahkan berpendapat, nggak usah ragu-ragu. Radli? Kalau untuk saya sendiri, kenapa itu bisa memajukan roda perekonomian di daerah tersebut? Salah satunya bisa memajukan warga sekitar yang terdampak oleh adanya Kampung Bejo itu sendiri, Bu. Perekonomian berputar, warga mendapat uang tambahan, dan mungkin bisa lebih jadi lowongan pekerjaan bagi warga desa itu sendiri sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Radli. Satu lagi deh, Mia. Hampir sama dengan yang lainnya sih, Bu, kayak untuk perekonomian masyarakat jadi kayak bisa berputar juga gitu. Jadi yang tadinya mereka mungkin hanya cuman sekedar awalnya cuman bertani biasa aja, karena mungkin dikembangkan lagi jadi mereka bisa lebih menambah wawasan lagi untuk yang tadinya kan yang tadinya cuma menanam biasa jadi ke tanaman hidroponik, terus ke tanaman-tanaman yang lainnya, jadi mereka pun berkembang ilmunya, terus jangkauan untuk itunya juga jadi lebih dikenal oleh orang banyak. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Mia. Jadi kalau misalnya saya sedikit cerita ya berdasarkan apa yang saya dapatkan ketika saya berkunjung ke sana dan berwawancara dengan yang pemiliknya di sana. Sebenarnya saya tuh ada video, cuman karena belum saya edit sama sekali untuk video wawancaranya di sana. Jadi saya sedikit menyimpulkan saja. Kampung Kangkung Sumberjo. Jadi walaupun namanya kampung, tapi ini beradanya bukan di perkampungan. Benar-benar beradanya di tengah kota yang padat di Balikpapan. Gitu. Jadi ini itu kalau kita mikir orang kalau punya lahan, dan ini yang pemiliknya adalah pribadi. Ini pemiliknya adalah pribadi, Ibu Tina, sebenarnya bukan Ibu Tinahnya sendiri, tapi ini adalah tanah orang tuanya. Nah, orang kalau berpikir punya lahan, punya tanah luas di tengah kota, pasti akan berpikir bahwa lebih baik saya membangun rumah, saya membangun hunian. Ketika saya sewakan, maka itu pasti akan ekonomi yang kita dapat bakalan tinggi. Tapi berbeda apa yang dilakukan oleh Ibu Tina. Ibu Tina sendiri dia memberikan lahannya sebagian itu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Tujuannya karena dia ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya sendiri di zaman dulu sebelum orang tuanya meninggal, melihat ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di RT tempat beliau tinggal, itu bisa membangkitkan perekonomian masyarakat di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi yang berbeda, maka di sini kita tidak hanya berbicara tentang ekonomi, kita tidak berbicara tentang masyarakat, tetapi kita juga berbicara tentang jiwa sosial. Gitu. Kan konsep kita di kebinekaan adalah keberagaman, toleransi, nasionalisme, patriotisme, gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita toleransi antara satu dengan yang lain, mengikat
ya, mengikat hubungan erat antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Kita ingat kembali lagi ke dasarnya kita adalah Pancasila. Nah, ini adalah salah satu wujud yang dibuktikan langsung oleh Ibu Tina sebagai pemilik di kampung tersebut gitu. Dan apa yang diusahakan itu ternyata membuahkan hasil yang lebih dari perkiraan beliau sebelumnya. Kalau beliau berpikiran hanya untuk bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat di sekitar, ternyata apa yang beliau lakukan itu manfaatnya jauh lebih besar, yaitu pada tahun 2020 kemarin ketika pandemi masih tinggi-tingginya dan masih sangat mempengaruhi masyarakat. Masyarakat di sana ada 2 RT yang terlibat di situ sama sekali tidak merasakan akibat dari pandemi khususnya dalam hal pangan. Dan mereka dianugerahi oleh pemerintah provinsi sebagai kampung ketahanan pangan COVID-19. Dan ini sekarang dia meningkat ke nasional. Gitu. Jadi kalau misalnya kita balikin upaya ini sangat terkait erat dengan dukungan kita sebagai warga negara terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada di negara sini, di negara Indonesia. Gitu. Jadi ada nilai-nilai lain yang bisa dikembangkan, ada yang diambil dari apa yang sudah dilakukan. Sederhana yang dilakukan oleh Ibu Tina hanya menyumbangkan, kemudian ya kalau tanaman seperti itu kan tidak ribet ya, gitu. Tidak seribet kalau kita bikin perkebunan-perkebunan lain kan gitu. Tetapi ternyata manfaatnya besar. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, tadi Satrio juga sudah menjelaskan, yang diputarkan video juga, bahwa hasil yang mereka dapat itu tidak hanya dijual ke pasar, tetapi juga ke restoran dan ke hotel. Gitu. Dan ini hasil pertanian yang dari kampung ini itu menjadi tolak ukur untuk sayur-sayuran yang masuk ke swalayan ataupun ke hotel. Jadi harga di swalayan atau harga di hotel itu didasarkan pada harga kangkung yang dari daerah perkebunan ini sendiri gitu. Jadi merekalah yang menjadi patokan untuk satu Balikpapan. Itu luar biasa sekali kan gitu. Hanya bermodal dengan kangkung, tetapi bisa jadi ketahanan pangan satu, kedua jadi dasar harga untuk seluruh komoditas pangan yang masuk ke hotel dan ke supermarket. Dan ini bukan mereka yang menyatakan, tetapi langsung dari Bank Indonesia untuk Balikpapan. Gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya saya berpikir bahwa ini menjadi salah satu materi yang perlu diangkat ketika kita berbicara tentang ekonomi kemasyarakatan. Oke, dan nah kembali karena kita konsepnya adalah sharing session di sini. Kalau itu yang terjadi di Balikpapan, apakah nih dari rekan-rekan mungkin ada tokoh-tokoh yang berperan juga dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan di daerahnya masing-masing? Oke, saya pengen dari Bogor dulu deh. Isma? Ya, Ibu. Oke, dari Isma, di daerah lingkungan Isma sendiri, ada nggak tokoh yang bisa menjadi panutan untuk peningkatan ekonomi kemasyarakatan? Baik, untuk daerah Isma sendiri belum ada, Ibu, karena mereka itu punya lahan masing-masing dan mengolah masing-masing. Jadi hasil usaha sendiri untuk sendiri gitu, Bu. Belum ada yang bersama-sama seperti itu gitu, Bu. Jadi lebih ke milik per individu, Bu. Kalau misalkan ngolah kayak buat perekonomian kayak kebun-kebun kayak gitu tuh, Ibu. Kalau dari aspek lain yang terkait dengan ekonomi? Belum ada.
Ada Masih belum ada ya? Ibu paling pabrik terdekat gitu. Ada pabrik tahu. Nah, cuman kan karena terbatas jadi nggak semua bisa nggak menurut Isma nggak pengaruh ke peningkatan kualitas ekonomi sih Bu. Oke, baik. Makasih Isma. Oke, kalau misalnya yang lain, Teguh. Baik Bu, untuk di tempat kami daerah Pemalang itu kayak ini Bu, masih meningkatkan potensi desa yaitu usaha perikanan, terus kemudian hasil pertanian juga ditingkatkan dijual ke tiap kota, kemudian difungsikan untuk pengembangan desanya Bu, masih kekurangan potensi, kemudian pengembangan masyarakatnya Bu, masih kekurangan finansial, jadi menghasilkan dari tempat asal dijual ke tiap kota Ibu. Namanya usaha desa, BUMDes itu Bu, BUMDes. Oh, dari BUMDes ya. Iya Bu. Oke, berarti kalau misalnya kita fokus kepada tokoh belum ada juga ya secara khusus. Oke, kalau gitu kira-kira dari teman-teman ada nggak yang di sekitarnya atau di daerahnya tokoh yang bisa menjadi panutan terutama untuk peningkatan ekonomi kemasyarakatan? Di daerah saya ada Bu. Oke, gimana Silva? Ya di lingkungan sekitar rumah saya ada yang tokoh yang bisa menjadi panutan untuk pengembangan ekonomi sendiri dan lingkungan. Sebenarnya untuk pengelolanya sendiri itu dari kampus saya, tapi semenjak pandemi karena pengelolaannya terbatas dan kegiatan di kampus itu terbatas juga, pengelolanya sendiri namanya Bu Tuti. Kita biasa panggil Umi Tuti, dan mereka dengan mahasiswa itu terjun langsung ke lingkungan masyarakat untuk mengolah sampah yang ada di lingkungan masyarakat menjadi nilai ekonomi. Gitu Bu. Jadi di kampus saya ini ada namanya Bank Sampah. Bank Sampah ini kemarin menjuarai juara 1 nasional, dan itu sangat berdampak bagi masyarakat karena dari setiap 1 kilo sampah itu bisa ditukar dengan nilai uang, Bu. Oke. Jadi untuk mengumpulkan atau bagaimana? Iya, mengumpulkan dan dikelola sama anggota bank sampah sendiri. Jadi untuk sampah-sampah organik itu dikelola menjadi komposting, dikelola menjadi banyak Bu produk-produk dari sampah itu yang dikelola dan bernilai ekonomi untuk dijual lagi Bu. Oke, ini mulanya apakah dari Pengmas? Kenapa Bu? Untuk awal mula bergeraknya ini apakah dimulai dari Pengmas terlebih dahulu atau gimana? Atau memang sudah ada? Enggak sih, ini awal mulanya itu dikelola pribadi Bu, saya pribadi. Ibu Tuti sendiri itu dia itu awalnya menggunakan halaman rumahnya untuk bercocok tanam sih. Awalnya bercocok tanam, dan dia itu butuh composting gitu kan, dan dia mengumpulkan sampah-sampah organik kayak sisa-sisa makanan itu untuk jadi kompos. Nah, dari situ dia ambil sisa-sisa sampah makanan dari rumah tangga, dari tetangga-tetangganya untuk dia olah sendiri. Karena kebetulan letak rumah dia itu dekat dengan kampus saya, dan itu diambil, maksudnya si Ibu Tuti ini dipercaya untuk mengembangkan bank sampah di kampus saya, dan itu sekarang sangat berdampak untuk masyarakat karena di masyarakat sendiri bisa menabung emas Bu untuk sampah itu sendiri. Jadi per 1 kilogram itu dihargai dengan uang, dan uang ini nantinya bisa
jika sudah mencapai nominal tertentu itu bisa ditukar dengan emas. Oh, menarik sekali informasinya. Ternyata hanya bermodal dari sampah akhirnya bisa menjadi tabungan bagi masyarakat di sana. Dan nilainya berarti cukup tinggi ya kalau misalnya bisa ditukarkan dengan emas untuk sekian jumlah yang sudah ditabung. Iya, karena untuk per tahun sendiri itu bisa mencapai berton-ton Bu sampah yang masuk. Pengelolaan lanjutan dari sampah ini apakah ada dinas tertentu yang ikut terlibat atau bagaimana? Sebelumnya ini kan pengelolaan pribadi dan karena memang sudah terdengar dengan oleh pemerintah setempat, jadi dinas apa ya? Itu udah bekerja sama sih dengan dinas untuk sekarang karena emang sampahnya sendiri udah banyak dan dinas sendiri udah mempercayai Ibu Tuti ini dengan rekan-rekannya untuk menjadi penanggung jawab pengolahan sampah di lingkungan setempat, Bu. Oke, baik. Terima kasih Silva untuk sharingnya, luar biasa ya. Jadi kita kembali melihat ada satu hal lagi nih ternyata bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin awal mulanya kita secara pribadi tidak ada dukungan dari siapapun, kemudian kita lakukan dengan serius, kita maksimalkan, kita fokus ke apa yang kita lakukan, dan kita niatnya adalah untuk membantu atau memberdayakan lingkungan sekitar, ternyata efek yang kita dapatkan atau dampak yang bisa kita rasakan itu nggak cuman hanya ke diri kita, tetapi juga ke lingkungan kita yang sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita balik ke Pancasila lagi, ini sila keberapa sih? Ini adalah salah satu penerapan dari kita sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana kita menggayat, kita menggandeng seluruh masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa tumbuh bersama-sama, untuk bisa memberikan nilai yang terbaik kepada negara kita sendiri. Gitu. Ekonomi, kalau misalnya ekonomi di satu daerah saja bisa maju, tanpa harus bergantung kepada yang lain, gitu, dan setiap daerah melakukan ini, maka tentunya ekonomi masyarakat kita juga pasti akan terbantu. Kita mungkin tidak lagi nih tidak lagi ada gap antara ternyata ini adalah pemukiman yang elit, ini adalah pemukiman kumuh, ini adalah pemukiman yang terbelakang, tidak ada lagi seperti itu. Akhirnya semuanya masyarakat merata dimanapun, gitu kan? Karena kan kita melihatnya nanti toleransi juga seringkali toleransi itu rusak apabila kita ada gap antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Gitu. Biasanya antara yang kaum elit dengan kaum yang biasa, mereka tidak mau karena ada perbedaan, akhirnya toleransinya memudar. Begitupun dengan kaum yang biasa tidak mau bergabung dengan kaum yang elit karena mereka merasa minder. Toleransi pun akhirnya hilang di sini, mulai memudar. Nah, salah satunya untuk meningkatkan toleransi antar masyarakat, antar warga bernegara adalah dengan kesetaraan di bidang ekonomi. Yang ternyata bisa kita lakukan dari hal kecil, dari hal sederhana, kayak tadi Silva contohkan, hanya bermula dari sampah. Yang selama ini mungkin kita rasa nggak ada manfaatnya, hanya berupa residu, hanya berupa sisaan, tapi ternyata itu bisa membangkitkan ekonomi masyarakat, dan bahkan tadi menjadi tabungan emas bagi orang-orang yang terlibat di sana. Gitu. Sama seperti apa yang dilakukan Ibu Tina di kampung-kampung Sumberjo sendiri, yang tadinya masyarakatnya di situ adalah petani biasa, buruh tani bisa dikatakan, tapi ternyata mereka sekarang tidak bisa kita katakan sebagai buruh, mereka punya usaha-usaha lain, tetapi mereka tidak meninggalkan profesi utama mereka yang membuat mereka seperti sekarang ini, yaitu sebagai petani di kampung tersebut. Gitu. Jadi mereka walaupun sudah tumbuh, sudah meningkat dari status ekonominya, tetapi mereka masih mengingat dan kembali memberdayakan kampung tersebut supaya gimana caranya supaya kampung ini bisa terus tumbuh, terus memberikan manfaat dan memberdayakan masyarakat yang lebih luas. Gitu. Jadi itulah tadi kenapa sih kalau ekonomi kemasyarakatan itu harus kita bahas juga dalam hal kebinekaan,
ternyata ada manfaatnya. Kalau kita ngelihatnya ekonomi saja, mungkin kita cenderungnya ke kapitalis. Tetapi kita lihat sisi lainnya. Oh, ternyata kalau dari sisi lain kita bisa mengarahkan ekonomi itu ke esensinya nasionalisme. Seperti itu. Oke, dari yang lain ada yang punya cerita lagi atau yang bisa di-sharingkan, mungkin di sekitar wilayahnya ada yang memiliki daerah-daerah atau tokoh yang berperan terhadap ekonomi masyarakat. Biasanya yang sering share, oh lagi nggak masuk ya, oke. Ali? Maaf Bu, belum bisa on cam ya. Iya, nggak apa-apa Ali, silakan. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, silakan. Cek. Oh ya Bu, kalau di desa saya sendiri sih Bu ya, yang paling terkenal itu batik tulis Bu. Oke. Batik tulis ini awalnya persoalan gitu loh Bu. Namanya ya tetangga saya sendiri depan rumah Haji Rusdi itu. Kemudian dari pabrik batik tersebut ada menyalurkan tenaga-tenaga di desa untuk bekerja di dalam bidang batik tersebut Bu. Lalu setelah itu para pekerja yang bekerja di pabrik batik pertama ini keluar dan membuat pabrik-pabrik batik yang baru Bu. Sehingga kampung saya sendiri di Kota Tuban termasuk salah satu penghasil batik terbesar seperti itu. Tapi ya ada dampak buruknya juga sih Bu, terutama di lingkungan. Ya kalau Ibu ke sini atau lihat sungainya gitu, warnanya nggak biru atau coklat lagi Bu, tapi warnanya sudah kehitaman seperti itu. Tapi ada ya begitu, ada dampak positif dan dampak negatif seperti itu Bu. Oke, ya. Itu ekonomi kita alhamdulillah sudah naik perlahan-lahan. Berarti skalanya ini kampung ya? Iya, per kampung itu banyak sekali pabrik-pabrik batik Bu. Awalnya dari satu jadi yang orang. secara profesional ada, yang secara rumahan juga ada gitu? Ya seperti itu. Tapi yang kalau punya rumahan juga sudah cukup besar Bu. Rumahnya gedung-gedung semua. Wah. Sebelumnya perubahan yang bisa Ali lihat nih atau dapat cerita, perubahan sebelum menyebarnya usaha batik ini dengan sesudah seperti apa? Kalau usaha batik ini sebenarnya sudah dari kecil banget Bu. Saya dari kecil sudah ada. Seperti tapi yang paling mencolok itu ibu-ibu Bu. Ibu itu dikenakan tenaganya untuk membatik batik secara manual atau batik tulis, dan itu mahal Bu bayarannya. Awalnya ibu-ibu hanya memasak, kan juga selain membatik di daerah saya juga kebanyakan petani Bu. Saat masa tanam tidak ada, ibu-ibunya nganggur. Seperti itu. Kemudian ada batik ini, ibu-ibu ada pekerjaan lain. Ya kalau yang orang-orang yang belum punya lahan gitu Bu, biasanya kerja yang bagian keras dalam batik, seperti lungsuri malam atau malamnya dilepaskan dari kainnya, atau mencelup malam dan menjemur, seperti itu, lain-lain. Ya. Oke, terima kasih Ali buat sharingnya. Ya, jadi sekarang kita dapat contoh tambahan dari Ali terkait dengan bagaimana ekonomi juga memberikan pekerjaan tambahan kepada ibu-ibu yang ada di wilayahnya Ali sendiri gitu. Jadi yang tadinya hanya pekerjaannya sebagai petani, buruh tani, ternyata bisa juga mendapatkan pekerjaan lain. Nah, inilah kenapa akhirnya kita butuh yang namanya ekonomi kemasyarakatan. Tadi Ali sempat sudah menyinggung di sesi terakhir Ali menjelaskan, kalau kita awalnya membahas positifnya saja nih,
dari pemanfaatan ekonomi kemasyarakatan di lingkungan sekitar. Kan kita lihat tadi, ada peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian pemberian pekerjaan kepada masyarakat, kemudian peningkatan status sosial, penguatan toleransi antar masyarakat gitu. Nah, itu adalah nilai-nilai positif yang kita dapatkan. Kembali, ketika kita melihat satu hal, pasti ada positif dan ada negatifnya. Tadi Ali sudah menjelaskan sedikit mengenai negatifnya. Kalau misalnya dari Kampung Batik sendiri adalah lingkungan yang menjadi tercemar gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang patut kita sorotin lagi. Jangan sampai ekonomi meningkat tetapi lingkungan kita juga hancur. Karena lama-kelamaan kehancuran lingkungan tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi tadi. Yang tadinya harusnya meningkat secara signifikan, pada akhirnya mungkin bisa menurun gitu. Nah, kita akan melihat satu persatu dari dampak negatif ekonomi yang dibangun oleh masyarakat sendiri, terutama pengembangan yang dilakukan oleh perseorangan, kira-kira apa saja selain tadi Ali sudah menjelaskan. Karena kalau usaha rumahan kan mereka tidak ada AMDAL-nya ya. Ya, biasanya kan ada analisis. Kalau perusahaan kan pasti ada kan. Ketika kita mau mendirikan bangunan perusahaan, itu pasti ada analisis untuk lingkungannya, dampak lingkungan. Pengelolaan limbahnya ada. Tetapi kalau ini dilakukan oleh masyarakat, tidak ada yang namanya untuk kita mengevaluasi lingkungan ini nanti dampaknya terkena apa saja sih gitu. Contohnya tadi sungai, karena mereka langsung membuangnya ke sungai gitu. Nah, saya pengen rekan-rekan bisa mengidentifikasi dari kampung kangkung sendiri deh. Apa yang rekan-rekan bisa lihat dampak negatifnya yang mungkin bisa muncul lama-kelamaan dari ekonomi yang dibangun oleh masyarakat secara pribadi. Oke, boleh dipikirkan kira-kira apa saja dampak negatifnya. Nalia? Izin Bu. Oke, ya gimana Teguh? Di tempat saya itu ada Bu, usaha UMKM kecil, yaitu tentang pakaian kayak celana jeans, bahkan seragam anak sekolah. Akan tetapi dampak negatifnya itu gini Bu, ada pengaliran sungai itu jadi keruh Bu. 10 tahun itu menjadi keruh, hitam, berdampak ke masyarakat Ibu. Iya, Terutama itu ke kesehatan pasti ya? kesehatan juga ya Bu. Semakin keruh, kalau untuk bau gitu, gimana? Bau sih nggak masalah sih Bu, cuman keruhnya itu sampai dalam banget, bertahun-tahun itu Bu. Oh, sudah bertahun-tahun dan itu akhirnya limbahnya adalah di sungai. Sungai itu ya. Oke, kita tampung dulu ya Teguh. Itu dari Teguh tadi. Nah, kira-kira Nalia, saya kembali ke Nalia. Iya Bu, kalau dari saya pernah tahu yang ini Bu, yang di desa Cianjur itu tuh ada budidaya ikan Bu, tapi budidaya ikannya tuh di sungai. Sebenarnya kan itu kan jadinya eksploitasi sumber daya ya Bu, karena kan dampaknya cukup banyak secara budidayanya di dalam sungai, terus kemudian jadi dampak tercemar pada sungai itu, terus penumpukan sampah juga Bu di sana. Jadi kayak eksploitasi sumber dayanya cukup parah sih Bu, jadinya lebih tercemar gitu sungainya gitu Bu. Oke, ini dilakukan oleh masyarakat ya? Masyarakat sekitar Bu. Oke, berarti tidak ada yang membuat regulasi untuk tambak ikannya? Nggak ada Bu, jadi pas lagi main ke sana gitu Bu, terus nanya-nanya, terus habis itu sebenarnya cukup kaget sih Bu ngelihatnya. Terus emang warga sekitar budidayanya seperti itu Bu, karena mungkin dari perekonomiannya kan kurang juga Bu. Jadi mereka lebih memilih untuk di sungai itu Bu, kayak menekan ekonominya mereka gitu Bu.
Oke ya, untuk biaya produksi, biaya kebutuhan investasinya ya, Iya. biar rendah. Oke, itu adalah salah satunya untuk lingkungan juga gitu. Kira-kira ada yang lain? Erni? Kalau dari saya mah sama Bu, kan dulu di daerah saya itu ada pabrik singkong kan. Nah, itu tuh sampahnya itu dibuang ke sungai. Sehingga sungainya itu jadi tercemar, terus menimbulkan bau yang tidak sedap, dan airnya juga kayak ada apanya ya namanya, kayak kayak gitu. Kalau di sini mah namanya gaber apa-apa lah itu Bu. Kalau dari itu gimana? Oke, ya. Jadi, terima kasih Erni. Dan ya, karena kita lihat ya, jadi ketika kita berbicara tentang ekonomi yang dibangun oleh masyarakat sendiri, pasti ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Positifnya adalah kita bisa memberdayakan masyarakat seluas-luasnya, terutama yang di sekitar kita, tanpa harus bergantung dengan yang lain. Tetapi kembali ada negatifnya. Negatifnya adalah ketika ini dijalankan oleh masyarakat, banyak sekali masyarakat itu yang belum paham dampak lanjutan dari apa yang mereka lakukan. Gitu. Tadi dari cerita Nalia, cerita Erni, cerita Teguh, cerita Ali, semuanya memiliki dampak, bukan dampak secara langsung, tetapi lanjutan dari apa yang sudah mereka lakukan. Mereka benar nih, membuat peternakan apa ya, tambak ikan gitu, tambak ikan di sungai, airnya air mengalir dan segala macam. Tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana sih tambak ikan yang baik itu, gitu. Karena pasti kalau kita berbicara tentang ekonomi yang dibangun oleh masyarakat, ada dasar-dasar atau ilmu-ilmu yang mereka tidak kuasain. Nah, inilah harus dilihat dampak lanjutannya apa. Ketika ilmu tadi tidak dikuasai, maka mereka akan langsung saja gitu. Tidak memikirkan, oh lanjutnya ternyata ini akan memberikan efek yang negatif. Gitu. Misalnya kayak kalau di daerah ada yang bikin usaha, saya lupa itu di Jawa Timur, seingat saya, daerah Gresik apa ya, kalau tidak salah, itu pabrik tahu dan tempenya, bahan bakar yang mereka gunakan adalah sampah plastik kering, gitu. Mereka di satu sisi memang menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik kering tadi, tetapi di sisi lain adalah asap yang mereka keluarkan itu amat sangat beracun bagi lingkungan, dan secara tidak sadar itu akan berpengaruh kepada produksi yang mereka lakukan, produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi yang seperti itu. Kalau ada ilmu-ilmu yang mereka tidak kuasai yang akhirnya menyebabkan mereka malah menyumbang efek negatif ke lingkungan. Kalau di sini rekan-rekan sudah KKN semua atau sudah melakukan Pengmas? Saya belum. Belum ya? Saya 3. Oke. Nah, ketika rekan-rekan melakukan Pengmas atau melakukan KKN, pikirkan adalah dampak negatif yang mungkin muncul setelah program-program yang rekan-rekan berikan. Gitu. Misalnya kita pengen bikin tadi pengolahan kulit ikan apa gitu. Karena kan misalnya di sana ikannya banyak, terus sudah dibikin abon tapi ternyata kulitnya tidak dimanfaatkan. Oke, pengolahan kulit ikan apa? Tetapi di samping itu kira-kira residunya kemana? Gitu. Jangan sampai kita niatnya membantu ke masyarakat, ya kita membantu masyarakat di wilayah tersebut. Tetapi di wilayah hilir kita malah merugikan masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah nanti akan muncul perpecahan antar masyarakat. Kita balikan lagi, konsep kita di modul Nusantara kan adalah kesatuan, persatuan, ya, kebinekaan tadi. Intinya adalah kita bersatu sebagai warga negara yang punya rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, kan kita harus menghindari yang hal-hal seperti ini. Perpecahan antar masyarakat itu harus kita hindari. Salah satunya adalah kita memikirkan dampak kelanjutan dari apa yang kita lakukan. Gitu. Karena ini seringkali
terjadi, di hulunya baik, ternyata di hilirnya yang mendapat mendapat dampak buruk. Ada yang suka nonton watch documentary? Ada yang sering nonton itu nggak di YouTube? Nggak ada ya? Atau jangan-jangan seringnya nontonnya vlog ya kalau di YouTube? Pernah, Bu. Oke, di situ ada beberapa episode yang menjelaskan bahwa satu usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di hulu, tetapi ternyata di hilirnya menjadi dampak negatif, dan itu akhirnya menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Kita harus menghindari hal yang seperti itu. Bukan menghindari sih, tapi kalau belum terjadi menghindari, dan kita harus menyelesaikan, meminimalisir kejadian-kejadian yang seperti itu. Tujuannya kembali adalah supaya kita meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Itu adalah konsep dasar dari modul Nusantara yang rekan-rekan ikutin. Kenapa sih harus dikasih modul Nusantara terus tiap minggu, Senin sampai Jumat, padahal udah belajar. Sabtunya harus dikasih modul lagi, sharing lagi gitu. Kalau jalan-jalan aja sih enak, tapi ternyata ada materi-materi yang diselipkan di dalam modul Nusantara sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ibu izin bertanya, apakah diperbolehkan? Silakan Faiz. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam, dan mohon maaf juga kalau misalkan kurang kondusif, Bu, karena lagi di luar juga. Izin bertanya, Bu, mengenai dampak negatif atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, kayak tadi misalkan tuh menggunakan bahan bakar itu menggunakan sampah plastik ya, Bu, misalkan kayak gitu. Nah, misalkan pemerintah ataupun Pemda setempat itu sudah mengeluarkan regulasi, tetapi kan mungkin masih banyak masih banyak produsen-produsen yang membandel dalam tanda kutip kayak gitu. Itu bagaimana cara kita buat memberikan pemahaman, walaupun itu membutuhkan waktu yang lama, tapi kayak hal apa sih, Bu, yang bisa kita lakukan dan itu langsung menyadarkan mereka gitu, Bu. Karena kalau misalkan waktunya membutuhkan waktu yang lama kan tentu ini ya sangat terlambat bisa dibilang gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Faiz buat pertanyaan menarik sekali nih. Kalau misalnya mereka sudah melakukan itu, sudah ada regulasi, terus kita tuh apa sih yang bisa kita lakukan, apalagi ini memakan waktu yang cukup lama. Ketika Faiz bertanya apa yang bisa kita lakukan, Faiz, kita harus, buat rekan-rekan juga semuanya, kita harus memikirkan dua sisi. Pertama, kebutuhan mereka. Kedua adalah apa yang kita inginkan. Jangan serta-merta kita menginginkan, oh mereka tidak boleh menggunakan sampah plastik begitu saja untuk sebagai bahan pembakaran. Harus di-stop. Gitu. Tapi kita harus melihat lagi, kenapa ya mereka melakukan itu? Ternyata sampah plastik ini harganya jauh lebih murah dari kayu. Gitu. Ternyata jauh lebih murah dari kayu dan didapatnya pun mudah. Akhirnya mereka menggunakan yang sampah plastik seperti itu. Ada kebutuhan ekonomi juga dari mereka, kebutuhan untuk menekan biaya produksi mereka. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah kita tidak bisa serta-merta langsung men-stop yang mereka lakukan. Gitu. Tetapi kita berusahanya gimana? Berusahanya adalah sedikit demi sedikit untuk bisa memberikan pemahaman khususnya adalah kita memperlihatkan akibat utamanya mereka. Misalnya kayak tadi, penggunaan dengan sampah plastik pembakarannya. Asap dari sampah plastik itu kan hitamnya beda ya. Hitamnya itu udah beda banget. Kita bisa sembari sedikit demi sedikit untuk melakukan bahwa lihat ini, oh ini asapnya itu hitam sekali, pekat sekali. Kalau pakai alternatif lain, misalnya kita menggunakan ranting-ranting, asapnya tidak begitu hitam. Kita melihatkan perbandingan kepada mereka. Sekali, dua kali pasti belum masuk. Gitu. Memang harus berulang-ulang. Tetapi itu harus kita teruskan. Itu cara yang pertama.
yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Kedua adalah memang kita tidak bisa langsung, kita butuh yang namanya mediator, kita butuh yang namanya perantara dari masyarakat, atau misalnya siapalah orang-orang yang memang peduli akan lingkungan di sana, atau misalnya yang berwenang di sana. Yang kita berikan adalah bukan pelaporan saja, tetapi kita punya ide untuk mengganti apa yang sudah mereka lakukan. Contohnya adalah di Kalimantan sendiri. Kalimantan itu paling banyak tanaman sawit. Ya, kalau tanaman sawit yang dilakukan oleh perusahaan, mereka tahu nih bahwa jaraknya harus sekian dengan sekian, pupuknya harus seberapa banyak supaya tanahnya tidak rusak, sungai di sekitar juga tidak rusak, tahu mereka. Tetapi kalau masyarakat itu tidak tahu kadar-kadar yang harus mereka berikan. Atau misalnya aturan-aturan batasan yang mereka harus patuhin. Mereka tidak tahu, mereka taunya tanam, dapat hasil, sudah. Lingkungan mereka rusak, tidak masalah. Kemudian sisa buah sawitnya itu dibuang ke sungai, ternyata sungainya tercemar. Menjadi orange dan berminyak sekali gitu. Nah, mereka tidak peduli sampai sana. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Adalah kita membandingkan, kita bantu ngebandingkan. Itu apa yang pernah saya lakukan adalah kita membandingkan antara ini loh, kalau di dekat air di sana, kita mandi ya, misalnya kita mandi di sungai. Oh, jangan mandi dekat sini karena ada bekas sawitnya, airnya tidak bisa kita pakai buat mandi. Hanya kita menyampaikan apa yang bisa relate dengan mereka. Oh iya benar ya, dekat perkebunan saya air sungainya tidak bisa dipakai mandi. Kita ke hulu lagi yuk, karena di sana nggak ada tanaman sawit, jadi airnya bisa dipakai buat mandi. Mereka mulai sadar. Kemudian kita butuh yang namanya mediator, seperti dinas dan sebagainya, yang kita berikan adalah solusi. Ketika mereka nanti sudah selesai dengan tanaman sawitnya, kita mulai nih mengarahkan mereka untuk bisa menanam tanaman-tanaman kayu keras yang produktif. Itu seperti tanaman buah, yang musimnya itu lebih cepat misalnya, dan juga bisa melindungi lingkungan gitu. Nah, itulah yang mungkin yang bisa kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, Faiz. Baik, Ibu, terima kasih. Saya juga setuju kalau kita harus melihat dua sisi, dari sisi produsen maupun dari sisi pihak institusinya seperti itu. Dan kalau untuk pengawasannya sendiri tuh kapan ya Bu? Maksudnya kayak waktu optimal buat kita melakukan pengawasan, karena kan kita nggak bisa ngelakuin pengawasan secara terus-menerus gitu, baik dari pemerintah ataupun dari kitanya gitu. Mungkin itu Bu. Oke, ya kalau ini saya juga mendapat masukan ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya juga mendapat masukan bahwa setidaknya kalau kita ingin merubah masyarakat, pola masyarakat, minimal kita 6 bulan bisa berkomunikasi dengan mereka. Minimal adalah 6 bulan untuk komunikasi itu. Karena ketika sudah 6 bulan, ya walaupun tidak tiap hari ya, misalnya kayak 6 bulan tapi cuma seminggu sekali gitu. Nah, karena apa? Karena untuk membuat pembiasaan baru itu pasti akan sulit. Apalagi masih di awal-awal gitu. Jadi kalau misalnya 6 bulan itu biasanya pola mereka sudah mulai terbentuk. Kesadaran mereka sudah mulai terbentuk karena sudah melihat hasilnya, sudah melihat dampaknya. Karena kalau 1 bulan, 2 bulan kan masih belum terasa nih dampaknya. Yang ada mungkin kayak kerasanya kayak tadi pabrik tahu di Gresik, kalau misalnya 2 bulan, iya ternyata biaya produksi saya tuh malah meningkat ya karena saya menggunakan kayu dibandingkan tadi menggunakan sampah. Tapi mereka tidak terlalu melihat ke lingkungannya atau misalnya melihat ke udara, kualitas udara. Tetapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kualitas udaranya pasti sudah akan berubah sekali. Nah, di situ mereka baru merasakan, oh ternyata dampaknya ini ya, akibatnya ini ya, manfaatnya ketika saya mengganti adalah ini. Nah, makanya dikatakan kenapa dibutuhkan paling tidak kita ada 6 bulan monitoring ketika kita ingin merubah perilaku masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu, dari saya sudah cukup paham. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama, Faiz.
Ya, ini kembali lagi ya berdasarkan apa yang sudah saya beberapa kali lakukan, karena juga saya terlibat di kegiatan-kegiatan pengabdian sosial dan pengabdian masyarakat. Jadi ada beberapa pengalaman yang mungkin sangat relate ketika kita membangun ekonomi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi dan taraf hidup masyarakat, kondisi sosial masyarakat, tetapi ternyata ada sisi lain yang tidak boleh kita lepaskan gitu. Niatnya tadi membantu menghilangkan meminimalisir adanya gap toleransi antara kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, tetapi di hilir kita malah memunculkan konflik antar masyarakat gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan sebuah kegiatan. Itu kalau misalnya rekan-rekan berkunjung di kampung kangkung yang tadi, selain kalau siang sih enak, kalau saya bilang. Kalau siang enak karena udaranya dan di sana juga banyak baling-baling dibangun oleh masyarakat di sana sendiri yang membuat baling-baling, dan itu baling-balingnya ternyata tidak hanya dijual di Balikpapan, tersebar di Balikpapan, tapi daerah lain yang sudah tahu mereka akhirnya memesannya juga ke sana gitu, dan rekan-rekan bisa menikmati makanan di sana itu murah. Kalau bagi Jawa mungkin standar ya harga makanan 5.000 untuk bisa makan nasi, tapi untuk di kawasan Kalimantan 5.000 untuk bisa makan nasi itu udah luar biasa murah banget gitu. Nah, di sana kita bisa mendapatkan gitu. Nggak tahu Angel sudah pernah ke sana? Ke mana ya, Bu? Yang kampung-kampung Sumberjo? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Iya, Bu. Kemarin saya mau ngajak Angel, tapi Angel masih di Sulawesi. Sekarang sudah di Balikpapan, Bu. Oh, oke. Kalau begitu. Ya, nanti bisa ya. Nanti kalau misalnya rekan-rekan juga sudah ke sini, dengan sangat mudah itu bisa kita jangkau ke sana. Gitu. Oke. Sebenarnya ini ada satu titipan sedikit closing waktu itu dengan Ibu Tinah, pemilik lahan Kangkung Sumberjo. Beliau mengatakan bahwa ketika kita melakukan pengabdian atau pemberdayaan terhadap masyarakat, ini buat rekan-rekan ya, karena saya waktu itu minta tolong Ibu berikan pesan kepada rekan-rekan nanti yang melihat, tapi ternyata videonya tidak bisa diputar. Sebentar, apakah bisa diputar atau tidak ya? Oke. Coba ya saya. Jadi ketika kita mulai dari nol itu kebersamaan sampai kita di atas. Bentar, saya coba cek dulu. Itu bedanya tipis banget. Ketika kita ikhlas, banyak banget nilai-nilai positif yang bisa yang apa ya, yang di sini, yang ada di sini gitu. Mungkin Ibu bisa ngasih pesan terkait dengan pemberdayaan tadi. Yang penting kerjasama, kemudian kita itu keikhlasan dan materi beda-beda tipis, Mbak. Itu bedanya tipis banget. Ketika kita ikhlas, kita harus setiap kegiatan sosial itu kan harus selalu dibarengi keikhlasan dan materi. Jadi itu beda-beda tipis. Kita ikhlas aja, terus kemudian kita juga jangan terlalu muluk-muluk, berdayakan sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan yang ada di sekitar kita. Itu aja, keikhlasan dan materi ya menurut saya itu tipis sekali gitu loh. Jadi ketika kita mulai dari nol itu kebersamaan sampai kita di atas, sampai kita mencapai yang di luar ekspektasi kita tetap kerjasama, tetap rendah hati, itu aja sih. Itu ada salah satu pesan yang disampaikan oleh Ibu Tinah, pemilik kampung Kangkung
untuk rekan-rekan semua, saya bertanya apa sih Bu tipsnya, apa pesan untuk kalau misalnya rekan-rekan ingin melakukan pemberdayaan juga terhadap masyarakat seperti yang Ibu Tina lakukan. Karena yang beliau bilang tadi bahwa keikhlasan yang utama ada, karena kenapa keikhlasan? Ya kalau kita lihat ini adalah lahan pribadi yang beliau miliki. Gitu, lahan pribadi yang cukup luas, tadi bisa dilihat ya di videonya itu sangat luas sekali, lahan pribadi yang beliau miliki, beliau berikan kepada masyarakat. Kemudian juga tadi materinya adalah yaitu tadi lahan, ikhlas untuk memberikan materi yang beliau punya, kerjasama dari awal sampai ke atas pun jangan pernah lupa. Nah, itu salah satu pesan ketika kita membuat yang namanya bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Karena kalau pemberdayaan masyarakat itu kan kita mulai dari bawah. Kita ingin meningkatkan bersama-sama kondisi sosial ekonomi yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Oke. Karena hari ini kita tidak banyak sekali materinya terkait ekonomi, dipecah menjadi 2, nanti di minggu depan lagi ada pembahasan mengenai ekonomi kemasyarakatan gitu. Mungkin untuk dari saya materinya cukup sekian. Jika rekan-rekan ada yang mau di-sharingkan terlebih dahulu, monggo sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Oke, kalau tidak ada, itu dulu untuk hari ini. Seperti biasa, tapi assignment-nya belum masuk dari tadi saya lihat. Assignment ada itu. Masuk, Bu.